Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila. Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan. Halo, Assalamualaikum. Kami CGB Angkatan 9 Kabupaten Magelang. Saya Marta Indriani dari SD Negeri Sumurarum. Saya Wahyu Widianto dari SD Kartoharjo. Saya Susanti dari SD Negeri Kanca. Saya Adi Surya Kiswarto dari SD Negeri Nangkang, Kecamatan Brabat, Kabupaten Magelang. Saya Afif Rifai dari SD Gunung Brabat. Berikut ini adalah video demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Wahyu. Waalaikumsalam Pak Afif. Apa kabarnya Pak Wahyu? Alhamdulillah, kabar saya baik. Bagaimana dengan Pak Afif sendiri? Alhamdulillah baik juga Pak Wahyu. Nih Pak, sebelum Bapak melakukan coaching pada pagi hari ini, sebagai awalan saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini, yaitu Bapak akan melakukan coaching pagi hari ini. Nanti coach dan coach hari ini saya akan amati dan nilai sesuai rubrik penilaian G. Nah, terus itu apakah nanti sudah sesuai alur cerita apa belum? Kemudian bagaimana pertanyaan berbobotnya, dan selanjutnya bagaimana coach meresponnya, gitu. Jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi, ya Pak Ayu. Nah, pertanyaan pertama nih Bapak, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan dalam proses coaching pada pagi hari ini? Mungkin pada pagi hari ini kompetensi yang akan saya kembangkan adalah yang pertama adalah kehadiran penuh atau presence, kemudian ada yang mendengarkan aktif, menyimak dengan baik, dan yang terakhir adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Oh, jadi bagus. Nah, selanjutnya nih Pak Wahyu, pertanyaan kedua itu terkait kompetensi apa yang akan dikembangkan secara spesifik lagi yang akan diobservasi Bapak? Mungkin dalam coaching kali ini yang lebih spesifik, saya akan mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak. Untuk selanjutnya nih, pertanyaan terakhir, indikator apa atau yang bagaimana yang digunakan Bapak dalam coaching kali ini? Untuk indikator yang akan saya gunakan, yang pertama kali kan pastinya saya akan menemukan solusi permasalahan yang nanti akan ditemukan dengan coach nanti yang pada hari ini adalah Adi ya. Kemudian setelah menemukan permasalahan, melakukan langkah-langkah yang tepat dalam mengatasi permasalahan tersebut. Kemudian nih Bapak, untuk demikian dulu observasi kali ini. Silahkan nanti Bapak melakukan coaching terhadap coach yaitu Pak Adi itu, semoga berjalan dengan baik dan lancar. Bapak. Ya, terima kasih Pak Afif, nanti mungkin bisa diobservasi dengan bagus, biar bisa jadi masukan saya untuk ke depan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya. Selamat siang Pak Wahyu. Halo, selamat siang Pak Adi. Monggo silakan. Oh iya, ada waktu sebentar ya Pak ya? Ada. Oke. Gimana keadaannya kok nampaknya terlihat wajahnya itu letih gitu, kan ada keresahan yang perlu diungkapkan Pak? Ya, betul sekali Pak. Ini kalau Pak Wahyu itu ada waktu luang, ini Pak, saya sebenarnya mau sharing-sharing. Gini Pak, saya itu sebenarnya ya pengen sharing-sharing gitu Pak, terkait permasalahan saya berkaitan dengan pembelajaran kelas saya. Oke, mungkin ada sebelumnya Pak Adi rileks, nyantai gitu kan, nanti supaya bisa mengutarakan apa yang akan
Pak Adi sampaikan. Mungkin apa permasalahan yang ada di kelas Bapak? Mohon maaf, Bapak mengajar kelas berapa nih, Pak? Saya kan mengajar di kelas 3 Pak. Nah akhir-akhir ini kan pembelajaran saya itu kurang, menurut saya pribadi kurang berpihak kepada murid Pak. Karena saya sendiri merasa akhir-akhir ini sering meninggalkan pembelajaran saya. Oh gitu. Mungkin bisa sebelum kita mulai masalah lebih dalam atau mungkin lebih spesifik, tujuan pertemuan kita untuk apa Pak? Saya itu pengen mencari solusi Pak, gimana agar saya itu bisa kembali mengajar dengan baik tanpa perlu meninggalkan anak-anak, karena banyaknya tugas sampingan saya, sehingga saya merasakan itu Pak. Pembelajaran saya itu kurang berpihak pada murid saya. Oh baik Pak Adi, kita kan udah menyepakati tujuan pembicaraan pada pagi hari ini ya Pak Adi. Mungkin bisa Pak Adi ceritakan bagaimana kok bisa Pak Adi mengatakan bahwa pembelajaran itu tidak berpihak pada murid. Ya begini Pak, ini kan tugas tambahan saya itu kan banyak. Ya karena ya jangan tahu sendiri lah, tempat kita kan kurang kurang tenaga, pengajarnya kurang, tenaga administrasinya kurang, sehingga khusus untuk saya memang banyak sekali yang harus saya kerjakan Pak. Nah dari itu, karena sekarang sudah tidak ada lembur kan, tentu saya, apalagi permintaan dari misalnya kabupaten atau apa itu harus segera kan, tentu saja yang saya korbankan siswanya Pak. Nah untuk itu saya minta solusi Pak, gimana ya kira-kira agar saya itu bisa kembali ke pembelajaran yang berpihak pada murid lagi Pak. Oke, mungkin gini Pak Adi, ketika ada permasalahan pasti yang kita cari adalah solusinya. Seperti tadi yang sudah Pak Adi sampaikan, bisa kita tarik kesimpulan bahwa di sini Pak Adi itu terlalu banyak beban kerjanya, sehingga harus ada yang terpaksa dikorbankan, yaitu murid. Jadi Pak Adi mengatakan bahwa pembelajaran Pak Adi itu juga tidak berpihak lagi kepada murid ya. Iya. Mungkin apa yang akan Pak Adi lakukan untuk mengatasi yang pertama adalah banyaknya tugas yang Pak Adi ampun yang menjadi beban Pak Adi itu, apa yang akan Pak Adi lakukan supaya pembelajaran itu kembali lagi kepada murid, berpihak kepada murid gitu. Gimana ya? Nah, mungkin saya akan mencoba untuk meminta kepada pimpinan agar salah satu dari beban pekerjaan tambahan itu bisa dikurangi atau digantikan oleh orang lain Pak. Mungkin secara spesifik Pak Adi akan melakukan komunikasi dengan pimpinan Pak Adi ya. Iya. Kalau menurut Pak Adi pribadi itu apakah tindakan itu spesifiknya itu yang bagaimana Pak? Ya misalnya saya minta salah satunya ya, misalnya sebagai bendara bos itu saya minta diganti agar nanti beban itu berkurang Pak. Namun di sisi lain saya juga membutuhkan dukungan dari Bapak untuk bisa menguatkan nanti ketika mungkin dalam rapat nanti di hari Senin atau apa, ketika ada rapat itu saya bisa menyampaikan dan Bapak bisa mendukung atau menguatkan itu dengan alasan agar saya bisa kembali mengajar dengan tidak berpihak pada murid itu. Jadi pembelajaran saya itu agar saya lebih fokus ke anak-anak daripada mengerjakan tugas-tugas tambahan yang sangat menyita waktu itu Pak. Oke, mungkin dari apa yang Pak Adi sampaikan, Pak Adi akan membuat istilahnya dikaji ulang proporsi dan porsi kerjanya Pak Adi, mungkin nanti dikomunikasikan kepada ibu kepala sekolah supaya bisa tidak lanjuti seperti itu ya Pak. Iya betul Pak. Baik, terima kasih. Mungkin jangka waktunya Pak Adi sampai kapan atau mulai kapan atau ada rentang waktunya untuk melakukan ini supaya pembelajaran Pak Adi juga kembali ke
berpihak ke peserta didik, Pak? Kalau bisa secepatnya Pak. Biasanya mungkin besok Senin kan ada rapat Pak. Nah, 3 hari lagi mungkin bisa segera saya sampaikan usulan itu, karena sekitar sebulan lagi kan anak-anak juga menghadapi tes Pak. Jika sering saya tinggal kan kasihan anak-anak juga. Nah, untuk itu menurut saya secepatnya akan segera saya sampaikan. Oke, berarti Pak Adi kan sudah mengambil hitungan langkah-langkah dalam mengatasi masalah Pak Adi. Dan yang selanjutnya akan saya tanyakan, komitmen Pak Adi terhadap keputusan Pak Adi ini bagaimana Pak Adi dan juga Pak Adi nantinya? Ya mungkin jika itu disetujui, kemudian beban tugas tambahan saya berkurang, ya tentu saya akan menyiapkan pembelajaran saya dengan lebih baik dari kemarin. Baik RPP-nya maupun medianya, ya saya kan ada waktu untuk mempersiapkan semua itu. Oke, terima kasih. Mungkin yang terakhir Pak Adi, orang-orang yang bisa membantu melaksanakan apa yang tadi sudah disampaikan Pak Adi, mungkin orang-orang yang bisa membantu. Yang pertama tentu sudah saya sampaikan tadi ya, dari Pak Wahyu sendiri, dan mungkin teman-teman yang lain mungkin saya harap juga nanti bisa memahami dan membantu. Oke, terima kasih Pak Adi. Tadi sudah menyampaikan, dapat kita tarik garis besar permasalahannya Pak Adi adalah bagaimana pembelajaran tidak berpihak pada murid karena porsi beban kerja Pak Adi yang tinggi. Nanti solusinya adalah Pak Adi akan menyampaikan dikaji ulang dan disampaikan kepada kepala sekolah agar bisa ditindaklanjuti supaya pembelajaran Pak Adi kembali lagi berpihak pada muridnya Pak Adi. Betul sekali. Kemudian bagaimana perasaan Pak Adi sekarang setelah itu ini? Saya sudah lega sekali ya, karena setidaknya sebelum saya mengungkapkan langsung ke pimpinan sudah ada yang menjadi teman, inilah sharing, teman curhat dulu, nah, sehingga saya nanti lebih percaya diri mengungkapkan. Baik, terima kasih. Semoga bisa berjalan dengan baik apa yang sudah Pak Adi putuskan. Pak Adi juga siap bertanggung jawab, berkomitmen atas apa yang sudah Pak Adi pilih ya. Terima kasih sudah menyampaikan cukup jelas, jadi saya bisa dengan Bapak di sini. Semoga permasalahan segera teratasi Pak Adi. Ya, terima kasih atas waktunya Pak Wahyu, sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan. Baik, terima kasih Pak Adi. Sama-sama, tetap semangat. Assalamualaikum Pak Wahyu. Waalaikumsalam Pak Afif. Pak, tadi kan sudah melakukan coaching antara Bapak sama Pak Adi. Sebelum penutupan nih, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan Pak yang terkait tadi coaching tadi. Yang pertama itu apa yang sudah dilakukan pada saat coaching tersebut terkait indikasi ketercapaian yang diinginkan Bapak. Baik, terima kasih Pak Afif. Yang pertama, mungkin saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta secara step by step. Yang pertama yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa mengalir dengan enjoy gitu tadi bersama Pak Adi. Kemudian coach juga bisa bercerita dengan lebih bebas, lebih terbuka dan lebih mendalam Pak Afif. Menurut saya tadi sebagai Mustafa, Pak Wahyu dan Pak Adi juga saat melakukan coaching sudah berjalan baik. Terus prosesnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Pak Adi juga sudah Pak Wahyu menggali dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot serta sudah berjalan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, untuk selanjutnya, untuk sebelum saya tutup, saya mau bertanya lagi tentang kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil Bapak melakukan coaching yang barusan dilakukan gitu. Mungkin kompetensi yang ingin dikembangkan secara spesifik itu pasti akan adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot, karena menurut saya pribadi ketika coaching dilakukan pasti permasalahan atau hal-hal baru itu pasti akan muncul gitu Pak Afif. Kemudian dengan cara memahami lagi proses coaching sehingga dapat melakukan coaching dengan lebih baik, mungkin lebih terarah gitu Pak Afif. Oke, terima kasih Pak Wahyu. Semoga kedepannya dalam melakukan coaching lebih baik lagi, dan saya juga terima kasih sekali dalam
observasi kali ini. Terima kasih atas Ji. observasinya, masukan dari Pak Afif akan mungkin saya tidak lanjuti segera mungkin. Semoga bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Amin. Terima kasih Pak. Ya.